Sahabat tangguh, jika sesuatu telah ditakdirkan menjadi rezeki kita, sampai kapanpun akan tetap menjadi milik kita. Dan hari ini, insya Allah kita akan bagi-bagi rezeki kepada sosok tangguh kita yang bisa kita teladani dari kesabarannya, kejujurannya, serta kepeduliannya dalam hidup. Hari ini Zid tidak sendiri, Zid ditemani oleh sahabat kita yang mewakili Kota Depok. Sahabat tangguh kita ini mempunyai informasi mengenai sosok tangguh kita. Halo, namanya siapa? Arfi. Namanya Arfi. Arfi, apa kabar? Baik. Jadi Arfi punya informasi apa nih mengenai sosok tangguh kita hari ini? Jadi aku tuh sering muter-muter di daerah sini dan ketemu kakek-kakek yang jualan buah-buahan, pepaya, pisang gitu. Terus aku sempat beli di situ. Terus kayaknya kakeknya tuh kesian banget, udah tua banget. Aku nggak tahu deh umurnya berapa, kayak sekitar 70-an mungkin ya, 70-an. Terus sempat beli di situ, sempat nanya, namanya Kakek Dadi, dan iya makanya aku pengen ngungkap lebih dalam lagi sih gimana Siapa dia. sih Kakek Dadi ini ya? Dadi. Oke sahabat tangguh, informasi dari Arfi yaitu Kakek Dadi, penjual buah-buahan di Kota Depok. Seperti apa sosok Kakek Dadi? Ikuti perjalanan Zi dan Arfi di Kota Depok. Oke, Arfi biasanya dia jualannya daerah mana nih? Di pinggir sekitar jalan mana? sih biasanya nih. Di- Ntar coba kita lihat-lihat ya. Nah ini kayaknya udah deket nih Kak Zi. Nah ini kakaknya nih. Nah ini kakek dari nih Kak. Tuh. Kita langsung aja Arfi, jadi di Pantang Mis itu ada banyak sekali ujian yang harus kita berikan kepada sosok tangguh kita. Bila semuanya sudah bisa terlewati, baru kita bisa memberikan sedikit rezeki sama kakek ya. Jadi kita masuk ke challenge kita yang pertama yaitu Pantang Ngemis. Menguji apakah kakek di usia yang sekarang ini pantang ngemis atau tidak. Sahabat tangguh dan juga Arfi, sekarang kita lihat challenge kita yang pertama yaitu Pantang Ngemis. Pak, numpang istirahat ya Pak? Boleh. Aduh, capek Pak, panas. Iya, Ini berapaan satu ini Pak? 10.000. Kalau ada gini, semua ini berapa Pak keuntungannya? Kalau dagang begini Pak, paling di bawah 50.000 lah. Ya daripada nganggur aja. Kalau keluarga makan harus makan. Cukup itu Pak, kalau di bawah 50.000. Ya kalau dibanding cukup nggak cukup Pak. Ya cukup aja. Ada teleponnya. Bentar ya Pak ya. Iya. Halo, Assalamualaikum. Perlu berapa kamu? Ah, cukup. 3 juta cukup. Iya, soalnya Bapak nggak bisa pulang. Kamu aja nanti yang buat acara selamatannya. Apalagi kan mau Ramadan, di daerah sini rame. Ya wes, nanti pokoknya Bapak kirim 5 juta. Ya sekitar jam-jam 2 nanti Bapak transfer ya 5 juta ya. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak Pak yang di Jawa Oh iya. membuat selamatan ini nyambung Ramadan. Iya. Ini minta 3 juta, takut nggak cukup. Ya setahun sekali Pak, makan Iya, enak. betul. Sama tetangga kan. Ya mudah-mudahan aja kita kalau mau berbagi kan rezeki kita juga gampang. Iya. Insya Allah. Nah. Kalau Bapak ngadain acara sendiri di rumah? Enggak, rame-rame sama saudara. Ya, sekalinya ke Ramadan kan gitu supaya lebih meriah gitu Pak. Iya. Kalau ada mah rezekinya.
biayanya. Kalau Bapak bilang tadi perharinya 50.000 ke bawah, agak susah juga ya Pak. Iya. Makanya Pak, Bapak mau nggak kira-kira kalau nambah usaha artinya usaha selain jaga buah gitu. Iya Pak. Ya untuk tabungan Ramadan. Ya saya cuma itu Pak di tengah jalan. Iya. Karena yang saya jalan ini gampang. Iya, memang betul. Aku kan baru jalan dari situ kemari udah begini, ini lagi di konten, kita simpan. Artinya bermain hidup Bapak itu lebih enak. Kalau berbagi pengalaman boleh gitu ya, tapi bagaimana orang pendapatnya aja Jadi Pak. Ya. Bapak nggak mau ngemis. Nggak mau saya Pak. Udah enak loh Pak. Iya kita tinggal minta, kita dorong perhatian dikasih. Iya betul. Jadi Bapak nggak kepingin nih dengan hasil yang gini banyak. Enggak Pak. Baik sahabat Tangguh dan juga Arfi, tadi sudah kita simak sama-sama ketika agent kita coba membujuk kakek untuk menjadi pengemis. Kakek bilang kakek nggak mau ya, gimana menurut Arfi nih? Terharu banget ya. Kakeknya nggak mau diajak ngemis dan dia malah mau dagang, itu bagus Luar banget biasa sih, ya, luar padahal biasa. sebenarnya penghasilannya tidak seberapa mungkin ya. Dan tadi agent kita coba buat ngerayu kakek, oh kalau jadi pengemis penghasilannya banyak loh, bisa punya rumah, bisa punya handphone apa segala macam. Tapi kakinya tetap punya pendirian bahwa lebih baik dia bekerja daripada harus meminta belas kasihan orang lain. Baik sahabat Tangguh dan juga Arfi, kalau gitu challenge kita tentang mata ngemis berhasil. Kek. Aduh, enak pepayanya nih kayaknya. Enak banget ya. Tuh, pekerjaan saya kuli kek. Kuli bangunan. Sahabat Tangguh dan juga Arfi, ini challenge kita berikutnya. Kalau tadi kita sudah menguji apakah kakek pantang ngemis atau tidak, sekarang kita uji kepeduliannya. Jadi seperti apakah sikap dari kakek tentang kepedulian, kita lihat ya. Iya. Hasilnya pas-pasan. Tahu sendiri kan kuli bangunan. Anak istri lagi pada sakit. Dari kemarin istri pengen banget pepaya nih. Ambil aja itu. Tapi aduh, Ambil beneran, aja Kek? men. Ya? beneran. Iya, benar benar. Kalau mau ambil aja nih, plastiknya ada nih. Tapi aku belum punya uang kek. Belum dibayar sama mandor. Kalau masalah uang mah ambil aja. Waduh, beneran nih kek. Bener. Terima kasih banyak nih kek. Alhamdulillah. Tadi Pak, puasa di Allah. rumah. Alhamdulillah. Ya dikasih aja. Istrinya pengen bayar. Saya juga punya istri ngerasain. Pengen bayar kan. Terima kasih banyak alhamdulillah nih kek. Emang kenapa Mas? Pekerjaan saya ini kek kuli bangunan. Kayaknya kurang, serba kurang saya di depan saya. Peduli banget tapi kakeknya ya. Peduli ya. Ada orang yang minta terus dikasih sama dia padahal nggak punya uang ya. Benar, Padahal dan nggak kakeknya- kenal juga sebenarnya sama orang. Sahabat Tangguh, ini agent kita masih bertugas. Kita lihat nih sampai di mana kepedulian kakek ya. Tadi kan saya nawarin kakek ini. Ya, Dia juga sebenarnya ya dibilang kurang kakek ya. Iya. Saya ngajak kakek ngemis, tapi nggak mau. Kalau Mas mau untuk saya nggak apa-apa. ngemis. Iya. Aduh, gimana ya? Cuma hasilnya lumayan. Lebih daripada gaji kuli. Nanti saya ajarin. Iya. Kek, menurut kakek gimana kek? Lebih baik saya jadi kuli bangunan atau ngemis ikut kaki? Itu sih terserah yang punya hati nuraninya gitu.
Punya utang nggak sih kakek? Punya. Berapa? Dagang begini lama, habis buat makan doang. Lebih baik saya jadi kuli bangunan atau ngemis ngikut Itu kaki sih, ini? itu sih terserah yang punya hati nuraninya situ. Kalau untuk saya belum bisa, gitu. Belum bisa ngemis. Kalau menurut kakek, saya sendiri bagusnya cocoknya di mana? Kek? Cocoknya Kuli mah nyari bangunan atau jangan sampai ngemis. Kalau masih bisa nyari yang lain, ini yang lain gitu. Ya bukan orang ngemis nggak boleh, bukan. Cuman kalau anak muda mah kurang cocok kalau ngemis gitu. Kek, kakek jualan begini modalnya dari mana? Kek? Kalau dagangan begini, yang dipakainya kejujuran. Jujur aja. Kita ngambil berapapun, di pasar dikasih. Yang penting kita tanggung jawabnya jujur gitu. Jadi amanah tuh harus yakin gitu. Kita ngambil dagangan 1 juta, kalau habis ya bayarin. Utang. Kalau rumah sendiri atau kontrak? Kek? Kontrak. Itu kalau kontrakan itu sering nunggak apa? Kalau nunggak belum pernah, tapi kalau pulang-pulang dikit pernah. Kayaknya enak juga ngemis kayak. Saya selalu ngajak orang supaya penghasilannya lebih baik. Jadi gimana kayak? Bingung saya nih. Milih jadi kuli bangunan, meneruskan jadi kuli bangunan atau ngemis tuh. Bingung saya. Kalau bisa mah yang masih muda mah jangan ngemis. Kalau tidak ada kerjaan bangunan nggak ada mungkin rezeki dari awal tuh nggak mungkin di bangunan aja. Kayak ini kakek ikhlas ngasih ke saya. Ikhlas, Saya belum udah bisa dulu. bayar. Udah nggak usah. Bener kakek. Bawa aja, ya. Alhamdulillah kakek. Makasih banyak nih kakek. Ya. Ya, Arfi dan juga sahabat tangguh, kata kakek tadi, kamu masih muda, lebih baik jangan ngemis, lebih baik kerja. Ada orang yang minta nggak punya uang terus langsung dikasih sama dia padahal dia punya utang Bener, gitu. bener. Itu Dan benar-benar padahal juga penghasilannya. luar biasa banget sih. Berarti challenge kita kali ini berhasil, Arfi. Oke, sahabat tangguh dan juga Arfi, ini challenge kita selanjutnya. Nah, mumpung ada Arfi nih di sini, ikut berpartisipasi. Gimana kalau Arfi jadi agent kita? Ya, aku juga pengen nih jadi agent nih, kayaknya seru banget nih. Pengen ya, biar bisa ngerasain gimana susahnya jadi agent ya. Jadi gini, challenge kita selanjutnya yaitu menguji apakah sosok tangguh kita jujur atau tidak. Jadi tugasnya menguji kejujuran nih, Arfi. Jadi gini aja ceritanya, kamu dari sebuah acara TV ingin melunasi hutang kakek, tapi dengan cara yang bohong lah. Iya. Bilang kayak kakek sakit lah, kayak apalah. Kira-kira kakeknya mau nggak ya demi melunasi hutang? Ya. Kalau gitu, selamat bertugas. Oke. Oke, sahabat tangguh, sekali lagi jika sahabat tangguh ingin sekali seperti Arfi berada di sini ikut berpartisipasi dalam acara Pantang Mis, sahabat tangguh bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Nanti dengan senang hati kami akan undang dan sahabat tangguh bisa melihat langsung bagaimana proses kami mencari satu sosok tangguh. Sekarang kita lihat Arfi menjadi agen untuk menguji kejujuran dari sosok tangguh kita. Seperti apa? Kita lihat. Halo, Kek. Ya, Coba duduk ya, Kek. Panas. ya boleh. Nah. Kakek, rumahnya di mana, Kek? Saya di Depok Timur. Istrinya mana? Kok nggak ikut jualan? Istri saya di rumah. Kasihan kan udah tua masa ngikut-ngikut. Di rumah. Udah tua. Emang umur berapa istrinya, Kakek? 66. 66. Kakek umur berapa? 65. Sehat-sehat aja, umur 65. Alhamdulillah. Kek, mau nggak dapat duit cepet? Ya kalau ada yang halal mah mau aja. Iya,
Jadi kita ikut acara TV kek. Kita bohong aja kek. Iya, iya. Bohong kakek penghasilannya sedikit gitu. Terus nanti kakek sama aku kerja sama. Mau nggak kek kakek bohong? Tapi mesti bohong. Mau nggak kakek Ya. ngebohong? Kalau nggak bohong nggak mau. Nanti kakek masuk TV, ceritanya nanti aku angkat, kakek masuk TV deh, tuh terkenal deh tuh kakek. Iya, iya, iya. Tapi ya gitu kakek mesti bohong. Nggak boleh bohong. Kenapa kek? Ya, nggak Kakek boleh kenapa nggak mau bohong. bohong? Nggak boleh bohong. Kenapa nggak boleh kek? Kan nggak ada yang tahu kek. Kan Allah tahu. Tapi lumayan loh kek penghasilannya loh kek. Ya kalau penghasilan lumayan, tapi kan kita bohong. Kakek nggak capek nih kerja kayak gini Nggak. terus. Sampai jam berapa kakek kerja kek? Habis salat subuh, berangkat ke pasar jam 12, kadang-kadang jam 1 lah. Laku berapa kek biasanya kek? Kadang-kadang habis, kadang-kadang enggak. Namanya pasar, dagang juga. Jadi nggak bisa ditentukan gitu lah. Serius nih kek, nggak mau kek. Punya utang nggak sih kakek? Punya. Berapa? Ya mungkin di bawah 1 juta lah Utang sama siapa kek? sama orang. Nanti kakek masuk TV loh kek, masuk TV. Terus nanti langsung dapat duit banyak kakek bisa bayar utang kakek. Ya, terus Gimana tuh? Tapi kakek mesti ngebohong. nggak boleh ngebohong. Nggak mau nih kakek jadinya. Nggak mau bohong. Harus benar-benar aja. Jadi menurut kakek mendingan kakek dagang aja kek. Iya, jangan capek dari bohong gitu. Biasanya kalau pulang bawa duit berapa kek? Ya tergantung kita belanjanya aja. Kadang-kadang ada di bawah 50.000 juga ngerasain gitu. Sahabat tangguh 65 tahun. Kakek bekerja setiap hari hanya mendapatkan untung 50.000. Itu pun kalau habis dagangan. Luar biasa, kakek yang taat sekali pada agamanya, berpegang teguh bahwa kejujuran adalah hal yang harus dia pegang teguh sampai kapanpun. Jadi kakek nggak mau nih ikut acara saya, bohongnya dikit-dikit aja kok kek. Nggak boleh bohong. Nggak boleh bohong, Nggak boleh bohong. dosa ya kek. Dosa bohong itu kan dilarang agamanya. Walaupun saya nggak punya, orang nggak punya gitu, kalau suruh bohong nggak mau. Nanti saya beli dulu, saya mau ambil mobil dulu ya kek ya. Iya, iya, iya. Ya. Ya, gimana Arfi jadi agent? Capek juga, kasihan juga kakek tuh kerja ya, panas banget di luar. Dia nggak mau sama sekali untuk bohong, kata dia. Kalau bohong itu urusan kita sama yang di atas, kata dia Katanya gitu. gitu. Kalau misalnya buat bayar utang-utang, utang kita kan nanti biar Allah yang ngatur, kata dia. Luar Bener-bener biasa ya. Hati nurani kakek itu benar-benar Baik banget, dia mengikhlaskan sebesar apapun hutangnya, dia percaya nanti akan ada jalannya buat bayar gitu. Alhamdulillah sahabat tangguh dan juga Arfi, challenge kita tentang kejujuran berhasil. Sahabat tangguh dan juga Arfi, ini challenge terakhir kita nih, challenge Ya. penentuan. Apabila challenge ini terlewati, kita akan berikan hadiah kepada kakek. Tapi bila tidak, sekali lagi maaf, kita harus hentikan proses kita sampai di sini, ya. Kali ini challenge kita yaitu menguji kesabaran dari kakek. Kesabaran. Iya, kesabaran. Kira-kira apakah kakeknya sabar atau tidak ya ketika nanti agent kita mulai menguji kakek. Ya, sekarang kita lihat. Ah, pada nih saya cariin kemana aja. Ada di sini. Ada di sini gimana? Sini. Enggak, dagang. Saya nyari-nyari ke rumah katanya nggak ada, gimana? Bayar utangnya gimana Pak Dani? Bayar apanya? Bayar utangnya.
Oh, ya utangnya ntar aja kalau udah dapat duit. Ya kapan Pak Dani? Sekarang kan belum punya bisnis. Ah. Kemarin-kemarin saya tanya juga belum ada. Nah ini ada duit buat dagang. Ya kan ngutang belanja. Ah. Ini maaf nih mas, bukan ikut campur. Emang si kakek punya utang? Iya, Iya kek? Ya. udah ada berapa bulan belum bayar-bayar. Makanya saya nyari ke sana ke sini, nggak taunya ada di sini. Nggak usah dicariin. Nggak usah dicari. Iya, ntar kalau ada duit lu dianterin. Nah Bapak sekarang dari ini udah dapat berapa? 50.000. Ya itu kasihan sebenarnya dari pagi-pagi udah ngobrol dari siang. Iya. Tapi penghasilannya nggak seberapa. Saya baru kawin ini kata utang. Kalau saran saya sih lebih bagus ikut gitu loh. Boleh kakak bisa tenang. Ya kalau menurut saya sih bener kata Bapak inilah. Ya semua juga benar. Iya, Cuman kayaknya belum ada niat. dagang begini lama, habis buat makan doang. Lebihnya nggak banyak. Belum kalau misalkan nggak habis. Busuk. Nih mumpung ada nih, ikut. Ya. Jangan kayak begini mulu, lama kayaknya. Padahal hari ini kira-kira bisa ngasih berapa buat nyicil? Nggak punya duit sekarang mah. Iya kan ini kan dagang. Iya kan dapatnya bulan dapat duit 150.000. Rumah tangga kok begini terus, kapan kita mau kayak orang? Padahal hari ini kira-kira bisa ngasih berapa buat nyicil? Nggak punya duit sekarang mah. Iya kan ini kan dagang. Iya kan dapatnya bulan dapat duit 150.000. Sahabat Tangguh dan juga Arfi, alhamdulillah challenge kita semua sudah terlewati dan sekarang Zia akan turun dan memberikan sedikit hadiah sama kakek ya. Kamu tunggu sini. Nanti kalau Zia udah turun kasih uang sama kakek, kamu turun juga ya, biar kamu bisa kenal dan kakeknya tahu kalau kamu adalah bagian dari tim kami. Oke. Sukses Kak. Iya. Iya buat nyicil saya berapa? Berapa mau nyicil saya tuh berapa kira-kira? 100.000 lah. Mau? Ya mau kalau ada. Nih. Ya. Mau ya? Ini buat nyicil ya. Ntar besok janjinya 2 hari lagi mau ke sono ya. Iya, iya, iya. Iya. Tuh mendingan dari cari dia aja tuh. Ngemis cepet gaya. Utangnya banyak banget. Kotor. Buat apa? Buat ini modal ini bayar. Ya, mudah-mudahan bisa bayar ya, Kek. Ya. Berapa ini, Kek? 10.000. Ini Ya, juga saya ngajak kakek ngemis. nggak mau, Kek, ngemis. Ya. Ya, saya Kenapa? jam segini aja udah dapat 200.000. 200.000. Kakek nggak mau, Kek? Nggak mau. Emang kalau Sekarang- dagang untungnya berapa? Untungnya minimal lah paling 50.000. Tapi kita manfaatnya gede gitu. Maaf nih kek, Mbak. Kami pamit dulu ya. Pamit Mau dulu. jalan lagi. Oh Iya, iya iya, iya iya. Oke, makasih banyak ya kek. Hati-hati. Mari kek. Iya Ayo, iya. ayo Bu. Tadi kesini ada yang ngajakin kakek bohong nggak? Memang ada tadi, kayaknya nggak mau. Nggak mau. Ya. Emang kenapa nggak mau? Nggak maunya bohongnya. Nggak mau Kan karena nggak boleh. bohong. Kan nggak boleh bohong. Kan nggak tahu kalau kakek bohong. Ya kita nggak tahu, tapi Allah tahu kan. Oh iya. Tadi ya ditagih utang kakek diem aja, nggak marah-marah. Wah nggak boleh marah. Kenapa Orang nggak udah boleh? punya utang marah, nggak boleh. Ya biasanya kan kalau ditagih utang yang
ditagih pasti jauh lebih marah daripada yang nagih utang ya. Tapi kan kalau punya utang marah sama juga kita nggak mau bayar. Tapi tadi kakek kasih 100.000. Iya. Lah kakek waktu itu ngutangnya sama siapa? Sama orang kasar. Mukanya dia bukan? Iya, anak buahnya kali. Bagian aja. Sebentar ya kek. Paya aja katanya kek 55-nya. Masih ada nggak di dalam buat bikin es Nggak ada, buah? nggak ada kayak yang lainnya. Tadi ada tukang bangunan kesini kek. Iya, Ngapain? minta payah. Nah terus kakek kasih. Kasih aja. Lah emang apa dikasih? Orang kalau nggak punya duit nggak kasih, orang nggak butuh. Kan lumayan kayak 10.000. Nah jangan lihat lumayannya. Tapi kita harus menolong orang tuh boleh-boleh aja kan. tapi ikhlas. Nah, Ya udah tuh ini berapa? 50 aja. 50. Saya lebihin 2 juta rupiah buat Banyak kakek. amat. Alhamdulillah. Kek, ini tim aku dari Pantang Ngemis GTV. Kakek kenapa bisa jadi orang yang sabar sih? Kek? Emang harus sabar. Kita juga kalau kasar-kasar nggak bisa. Apalagi seperti saya warganya orang Sunda gitu dah. Orang Sunda nggak bisa kasar. Ini ada teman aku Kek yang mau kenalan, boleh berdiri? Nah ini kenal nggak? Ingat nggak? Iya, ini teman aku tadi sedikit menguji kejujuran kakek. Alhamdulillah kakek orangnya jujur banget. Kakek udah dapat 2 juta, semoga bisa bayar utang kakek sama keperluan kakek di rumah. Alhamdulillah. Terima kasih Arfi sudah bergabung bersama kami. Mudah-mudahan setelah ketemu kakek ikut acara Pantang Ngemis bisa sedikit mengubah kehidupan Arfi ya menjadi jauh lebih baik. Terima kasih. Ya, kakek, kita semua mau main ke rumah kakek, boleh nggak? Boleh, boleh. Matahari bersinar dengan teriknya. Ya, lihatlah, kakek Dadi masih semangat berjualan membawa karung dagangannya. Tubuhnya yang sudah tidak tegap lagi masih memancarkan kerja keras kakek. Bahkan teriknya matahari seperti kalah dengan semangat yang kakek punya. Di setiap langkah kakek adalah bentuk perjuangannya untuk keluarga. Dan kakek tidak mengharapkan belas kasihan orang lain. Kakek Dadi, Pantang Ngemis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini rumah kakek. Iya, Tinggal sama siapa di sini? sama istri berdua. Berdua aja. Boleh tolong dipanggilin istrinya? Nah, mah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh ngobrol-ngobrol? Boleh ya, kita duduk. Alhamdulillah nih benar-benar tinggal berdua aja. Berdua. Ceritain kayak hari ini dapat apa sama nenek. sekarang hari ini dapat duit 2 juta.
Alhamdulillah ya Nek ya. Nenek boleh duduknya di sini gantian sama kakek, maaf. Mau ngobrol sama nenek biar lebih dekat. Punya asam urat jadi nggak kuat ini. Oh gitu, dilurusin nggak apa-apa Nek kakinya? Udah biarin terus. Kalau sakit banget? Enggak, kalau sakit banget sih enggak. Oh gitu. Kalau diri lama nggak kuat. Sakit? Iya, Udah berapa lama? udah lama sih. Lama banget. Iya udah. Tapi udah sempat dibawa ke dokter atau? Belum. Enggak, obat aja, beli obat. Buat warung aja, nggak Iya. pernah periksa ke dokter? Enggak ke dokter lagi. Enggak. Udah aja. Kalau udah agak enakan ya udah. Gitu. Cepet sembuh ya Nek ya. Iya mudah-mudahan. Pernah nggak jualan seharian nggak laku, pernah? Kadang-kadang kalau namanya dagang kan resikonya begitu. Terus kalau misalkan nggak laku, terus kakek pulang nggak bawa duit gimana makan? Ya kan ada yang kemarin kalau beras mah paling juga seliter, ini kan berdua yang nggak bisa hari kan buat besok. Kalau hari ini sudah beli beras belum? Belum. Belum. Kenapa? Belum, hari ini mah belum beli karena ada nasi masih ada. Jadi kita punya hadiah buat kakek, buat nenek. Mudah-mudahan hadiahnya bermanfaat ya. Alhamdulillah. Begitu senangnya kakek, begitu senangnya nenek ketika tadi tim membawakan sembako sahabat tangguh. Hari ini rezeki nenek, rezeki kakek. Alhamdulillah. Banyak persiapan. Tapi sekarang alhamdulillah dapat rezeki dari situ. Ya. Tapi kalau puasa kakek tetap jualan. Jualan. Dari jam 6 pulang setengah 12. Sayang nggak sama kakek nih? Ya sayang orang dari muda seitu ada nggak adanya kita ditanggung berdua. Habis bagaimana kalau udah begini takdir? Tapi nenek luar biasa sampai detik ini, bagaimanapun keadaan kakek, nenek masih setia mendampingi, selalu support kakek. Mereka kelihatan banget ya sahabat tangguh, mensupport satu sama lain dalam kondisi apapun, tapi tetap Iya, sama-sama dirasain bareng-bareng. iya sama-sama dirasain. Ada nggak ada Nggak ada bareng-bareng sampai detik ini. sampai detik ini dihadapi terus. Tuh kadang-kala ya Allah hidup Selama berumah tangga kok begini terus. Kapan kita mau kayak orang? Kadang-kala begitu. Ada pikiran begitu, ada. Kadang-kala, tapi pasrah aja. Yang Maha Kuasa. Luar biasa. Kita punya hadiah buat kakek sama nenek. Mudah-mudahan hadiah ini bermanfaat dan bisa sedikit mengurangi beban kakek sama nenek sekuatnya. Boleh? ya Allah. Pepaya buat Alhamdulillah. kakek. Dan tempatnya juga ya. Iya. Mudah-mudahan bisa sedikit mengurangi modal kakek. Alhamdulillah. Berarti setiap kakek ngambil buah, modal sendiri atau berhutang atau gimana? Kalau lagi punya duit, belanja sendiri. Kalau nggak punya duit, hutang. Dan tadi ketika agent kita coba bujuk kakek jadi pengemis nih, kakek nggak mau katanya. Alhamdulillah. Kenapa kakek nggak mau? Nggak mau, malahan kalau andai kata saya punya duit, mau ngasih orang. Lebih baik Daripada ngasih ngemis, orang. gitu. Itu lebih berharga buat kakek ya, daripada kakek harus minta-minta sama orang. Kalau ada rezeki berlebih, kakek mau pergunain buat apa? Ya, kalau untuk modal bulan puasa,
Kalau punya mah ya saya tuh pengennya ngasih anak yatim yang mau kuasa gitu lah. Masih mau berbagi di tengah keterbatasan kakek sama nenek, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kakek, nenek, ini ada sedikit tambahan rezeki. Mudah-mudahan dengan rezeki ini bisa sedikit melunasi hutang kakek, bisa sedikit menambah modal kakek, bisa mewujudkan cita kakek tadi buat ngasih keponakan kakek yang yatim piatu.